Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pujian dan sanjungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan sanjungan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Tuhan pencipta alam semesta ini. Oleh karena itu, marilah di kesempatan siang Jumat yang mubarakah ini kita sama-sama memperhambakan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, kasih dan sayang-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita, meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita menuju seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Seruan dan panggilan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku hamba Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Semoga amal-amal ibadah Jumat kita, amal ibadah fardu kita, amal-amal ibadah sunnah kita, dan amal-amal soleh lainnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan kita, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat, keluarga, tabi'in dan segenap lapisan umatnya yang tetap istiqomah sampai hari kiamat nanti. Semoga kita yang hadir di tempat ini dan seluruh keluarga kita dan seluruh kaum muslimin di mana saja berada, insyaallah di yaumil qiyamah nanti kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tak lupa selaku khatib berwasiat kepada kita semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah
dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena hanya dengan bekal takwa inilah, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang paling mulia si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian ialah orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan isi khutbah Jumat pada kesempatan ini, kami mengingatkan kepada kita semuanya agar marilah kita menjaga adab-adab pelaksanaan salat Jumat kita. Di antara adabnya adalah kita dilarang untuk bercakap-cakap. Kita dilarang untuk melakukan perbuatan sia-sia, bermain, menegur yang lain. Ini sangat dilarang dalam melaksanakan ibadah salat Jumat. Karena jika ini terjadi, maka ibadah salat Jumat kita sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita fokus perhatikan apa yang disampaikan oleh khatib nanti. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita telah memasuki waktu-waktu yang istimewa. Waktu yang mungkin tak terbunyi, tak berpamer, tak berbilang. Tapi langit mengenalnya, bumi menyambutnya, dan malaikat menunduk khidmat kepadanya. Itulah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Betapa waktu yang kita kira biasa ternyata menyimpan karunia yang luar biasa. Hari-harinya penuh berkah, penuh rahmat dan makbulnya doa. Hari-hari ini adalah undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Undangan kepada siapa saja yang masih memiliki iman, secuil tekad dan secercah rindu untuk berjumpa dengan Sang Penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zulhijjah bukan bulan biasa. Tanggalnya bukan sekedar deret hari dalam kalender. Ada banyak panggilan kebaikan untuk kita beramal soleh sebanyak-banyaknya di bulan ini. Bulan ini disebut bulan haram. Bulan diharamkan untuk berperang, diharamkan bermusuhan, juga diharamkan menzolimi diri sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Lauhul Mahfuz. Pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu sendiri. Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bulan ini disebut juga bulan ahabbu ilallah. Bulan yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin 'amalu salih fiha habbu ilallah min hadhihi al-ayyam, ya'ni ayyam al-'ashr." Qalu, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Qala, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bi syai'in." Tidak ada satu amal soleh
yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Nabi menjawab, tidak pula jihad kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, lalu tidak kembali sedikit pun darinya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Taiful Al-Ma'arif menyampaikan bahwa amalan yang biasa jika dilakukan pada waktu yang utama seperti 10 hari pertama bulan Zulhijjah akan lebih utama daripada amalan yang lebih besar tetapi dilakukan di luar waktunya. Seperti benih yang sama tapi ditanam di tanah yang subur dan pada musim yang tepat, maka itu tumbuh lebih cepat. Maka ia pun tumbuh lebih cepat, lebih kuat dan lebih rantum. Demikian pula amalan kita kaum muslimin. Barangkali hanya solat sunnah 2 rakaat, barangkali hanya selembar sodakoh, barangkali hanya beberapa bait tilawah, tapi ketika dilakukan di 10 hari ini, di musim yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka ia bernilai lebih dari yang biasa kita bayangkan. Karena ini bukan soal besar kecilnya amalan, ini soal kapan dan dengan hati seperti apa kita melakukannya. Apakah hati ini ingin mendekat? Apakah kita yang sedang berjalan dalam labiran rutinitas dan kesibukan dunia masih mau berhenti sejenak menengok langit dan menjawab panggilannya? Maka jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mari kita tidak menunda. Mari kita hidupkan hari-hari ini. Mari kita jaga bukan hanya amal-amal besar saja, tapi juga detik-detik kecil yang bisa kita isi dengan zikir, doa, istighfar dan sujud. Karena bisa jadi 10 hari ini adalah 10 hari kesempatan yang akan diberikan kepada kita. Dan bisa jadi 10 hari di bulan ini adalah kesempatan yang tidak datang kedua kalinya. Kaum muslimin rahimakumullah, amal-amal soleh yang kita lakukan di hari-hari ini tidak saja bernilai lebih, tidak hanya bernilai lebih dan besar, tapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi yang lebih kita harapkan dari hidup ini selain menjadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah zikir, takbir dengan hati yang bergetar, lafalkan tahmid dengan jiwa yang penuh syukur, ucapkan tahlil dan tasbih sebagai mahabbah kita kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Berpuasalah terutama pada hari Arafah 9 Zulhijjah, hari di mana langit terbuka dan pengampunannya turun laksana hujan deras yang turun di musim semi. Hari yang bisa menghapus dosa bukan 1 tapi 2 tahun untuk siapa yang ikhlas menahan lapar demi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegakkanlah salat-salat sunnah minimal ditambah atau dirutinkan di bulan Zulhijjah ini untuk salat sunnah rawatib, qiyamul lail, salat duha, memperbanyak tilawatil Quran, diamlah bersama Al-Quran seperti 2 sahabat lama yang saling rindu. Memperbanyak infak dan sedekah, ringankan tanganmu untuk bersedekah, karena siapa tahu harta kecil yang kita sisihkan menjadi jembatan besar menuju rahmat dan ampunannya. Bagi yang mampu berniat, berangkatlah haji di tahun yang akan datang. Di sana jejak para nabi masih hangat di atas pasir dan doa-doa mengalir dari bibir jutaan jiwa
yang menangis rindu kepada Sang Penciptanya. Bagi yang belum mampu terus menjaga optimisme, keyakinan dengan doa dan ikhtiar, suatu saat nanti bisa menunaikan rukun Islam kelima ini, yaitu haji ke Baitullah. Bersiaplah berkurban, sebab setiap tetes darah yang mengalir dari hewan kurban adalah kisah tentang cinta. Cinta Nabi Ibrahim alaihi salam yang rela mengorbankan anaknya demi Allah, dan cinta Nabi Ismail yang berserah diri atas nama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, hari-hari ini bukan milik orang-orang yang sempurna. Ia adalah milik mereka yang mau mencoba. Milik mereka yang meski terjatuh berkali-kali masih ingin berdiri. Milik mereka yang diam-diam menyesal dan diam-diam berharap. Dan Allah Maha tahu apa yang mereka kerjakan. Maka jangan biarkan 10 hari ini berlalu seperti angin, tanpa jejak, tanpa makna. Mari kita isi dengan zikir, dengan doa yang jujur, dengan sujud yang lama, dengan hati yang pulang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita, memaafkan kekurangan-kekurangan kita, dan menuliskan kita di antara hamba-hamba yang mencintainya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وإلنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا
آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.